Proses evakuasi korban ledakan di rumah mewah dalam Komplek Grand Polonia, Kota Medan akhirnya tuntas setelah berlangsung hampir 1 hari penuh. Seluruh korban yang sempat terjebak di bawah reruntuhan berhasil dievakuasi oleh petugas gabungan. Dan untuk mengetahui informasi terkini dari lokasi ledakan rumah, kita telah terhubung dengan jurnalis Metro TV Edi Sembiring langsung di perumahan mewah Grand Polonia, Medan, Sumatera Utara. Edi, setelah proses evakuasi rampung diselesaikan 1 hari penuh, lalu kemudian apa aktivitas ataupun kegiatan yang terjadi malam ini di TKP ledakan rumah? Fitri dan juga pemirsa, proses evakuasi korban ledakan rumah mewah di Komplek Grand Polonia telah tuntas dilaksanakan dan seluruh korban yang sebelumnya terjebak di dalam runtuhan telah berhasil dievakuasi oleh petugas gabungan tepat pada pukul 18 waktu Indonesia Barat tadi. Dan saat ini di belakang saya proses pembersihan puing-puing sisa dari ledakan bangunan berupa material besi, beton dan lainnya sedang dibersihkan menggunakan alat berat. Proses ini terus berlangsung hingga saatnya nanti petugas dari laboratorium forensik dapat masuk dan mengambil barang bukti untuk menentukan hasil dari penyebab dari ledakan ini. Sejak proses evakuasi dimulai sejak Senin malam lalu, sesaat setelah ledakan menghancurkan sebagian besar bangunan rumah 3 lantai. Pada awal proses pencarian, masih ada 3 korban yang terjebak di dalam tumpukan material bangunan. Namun evakuasi tidak dapat dilakukan secara cepat karena kondisi bangunan sangat tidak stabil dan berisiko mengalami runtuhan susulan. Untuk mempercepat sekaligus menjamin keselamatan petugas, alat berat berupa kren dan eskavator diturunkan. Proses evakuasi dilakukan secara bertahap dan sangat hati-hati. Setiap lapisan material diangkat sedikit demi sedikit agar tidak menimbulkan pergeseran reruntuhan yang dapat membahayakan petugas maupun merusak kondisi korban. Beberapa kali memang pekerjaan sempat dihentikan sementara untuk memastikan struktur bangunan masih aman sebelum evakuasi dilanjutkan kembali. Sejak pagi hingga sore hari tadi, petugas terus memusatkan pencarian di area lantai 2 yang menjadi bagian paling parah terdampak ledakan. Material bangunan berupa beton, besi, baja, dan pecahan dinding diangkat satu persatu menggunakan alat berat dan saat lokasi pasti korban ditemukan, kemudian petugas bergegas mendekat untuk mengevakuasi korban. Korban pertama berhasil ditemukan pada proses pencarian tahap awal pada dini hari. Pencarian kemudian dilanjutkan untuk menemukan 2 korban lainnya yang masih tertimbun di bagian atas bangunan yang telah roboh. Korban kedua ditemukan pada sore hari tadi sekitar pukul 15:30 dan setelah berjam-jam melakukan pembongkaran material, petugas akhirnya berhasil menemukan korban terakhir sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Setelah sebuah kolom baja besar yang menutup akses berhasil dipindahkan menggunakan kren. Dengan ditemukannya korban terakhir tersebut, maka seluruh 3 korban yang sebelumnya dinyatakan terjebak di dalam reruntuhan telah berhasil dievakuasi. Proses ini menjadi penutup dari operasi pencarian dan penyelamatan yang berlangsung sejak Senin malam. Meski seluruh korban telah ditemukan, kondisi rumah hingga saat ini masih tampak rusak parah dan sebagian besar struktur bangunan telah roboh dan menumpuk menjadi gunungan puing-puing. Serta sisa material bangunan lainnya masih berserakan dan belum seluruhnya dipindahkan dari lokasi kejadian. Fitri. Edi Sembiring, terima kasih atas laporan Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.